الحمد لله الحمد لله ذي الفضل والإنعام فضل شهر رمضان على غيره من شهور العام خصه بمزيد من الفضل والكرم والإنعام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له تبارك شهر ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran kita akan kekuasaan Allah yang Maha Tinggi, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita diwajibkan untuk ikhtiar sebagai kemaslahatan hidup. Akan tetapi ingat, kita pun sebagai hamba Allah diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh agama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, adapun khutbah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini yang berkaitan tentang faktor pendukung puasa bagi muslim di Indonesia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan ini sepenuhnya adalah bulan kebaikan. Siang harinya, malam harinya, detik demi detiknya, semuanya adalah kemuliaan. Bulan ini adalah bulan yang agung. Nabi memberi kabar gembira kepada para sahabat dalam sabdanya, ayyuhan nas qad azallakum syahru azimun mubarak ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamal layli tatawwu'an. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah dilingkupi bulan agung yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa pada siangnya dan menganjurkan salat pada malam harinya. Bulan ini adalah bulan Al-Quran, bulan puasa. Allah menjadikan puasa sebagai kewajiban dan termasuk rukun Islam. Wajib bagi setiap muslim berpuasa sejak awal hingga akhir bulan Ramadan ini. Adapun orang yang terhalang dari puasa seperti karena sakit ataupun dalam perjalanan, mereka wajib menggantinya pada hari-hari lain ataupun pada kesempatan-kesempatan yang lain sebelum tiba puasa tahun berikutnya. Kita disyariatkan melaksanakan salat di malam Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah terdahulu. Karena bulan ini bulan yang mulia, maka gunakanlah untuk kemuliaan, untuk mengendalikan diri dari segala hawa nafsu, maksiat maupun dosa-dosa lainnya. Sibuklah dengan zikir, tilawah, amalia sunnah dan ketaatan-ketaatan. Umat Islam di Indonesia menjumpai bulan Ramadan dan melaksanakan puasa dengan banyak kemudahan. Karena secara geografis Indonesia berada di garis khatulistiwa. Kondisi seperti ini perlu disyukuri, maka kita harus mensyukurinya dengan maksimalkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita agar mencapai tingkat takwa. Berpuasa di Indonesia termasuk ringan dan banyak kemudahan jika dibandingkan dengan puasa di beberapa belahan bumi lainnya. Hal itu karena beberapa alasan.
di antaranya. Yang pertama, kita di Indonesia dikaruniai waktu yang cukup stabil. Siang dan malam waktunya hampir sama, kurang lebih 12 jam. Kita berpuasa hanya sekitar 14 jam, yaitu sejak imsak sekitar jam 04.00 pagi hingga maghrib sekitar jam 18.00. Selebihnya kita bisa makan, minum karena telah terhenti puasa. Kondisi ini termasuk ringan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di luar negeri sana, yakni di belahan bumi daerah subtropis, lebih-lebih di daerah kutub yang waktu siangnya jauh lebih lama daripada waktu malam. Karena itu kondisi ini perlu kita syukuri. Di negara-negara tersebut mempunyai waktu yang kurang stabil. Di negara subtropis, ketika musim panas, siang hari lebih panjang. Kadang siang hari 16 jam, 17 jam, atau bahkan sampai 18 jam, dan seterusnya. Bisa jadi waktu mulai imsak jam 2 malam dini hari dan maghrib jam 20 atau jam 10 malam. Umat muslim yang puasa Ramadan di sana harus lebih lama berpuasa setiap harinya. Misalnya di negara Jepang, Rusia, Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, Australia dan lain sebagainya, masyarakat muslim yang Ramadan di sana harus lebih ekstra menahan lapar dan dahaga. Di samping itu, suhu udara di negara tersebut tidak stabil. Perubahan suhu udara berubah cukup mencolok dan ekstrim. Saat musim panas, cuaca sangat panas, menerpa kulit hingga kering, dehidrasi dan bibir pecah-pecah. Musim dingin udaranya sangat dingin sampai turun salju, dan untuk menghangatkan perlu alat pemanas ruangan. Dalam kondisi seperti ini, nyatanya kaum muslim di luar sana tetap menjalankan puasa, baik warga negara sendiri maupun para pendatang. Banyak warga Indonesia muslim di sana, baik mahasiswa, pelajar, TKI, pejabat negara, duta besar maupun konsultan dan PNS, ataupun tentara dan pengusaha. Nyatanya mereka tetap taat berpuasa. Jika dengan kondisi alam berat semacam ini, maka mereka giat berpuasa. Lalu bagaimana dengan kita di Indonesia yang kondisinya lebih enak? Tentunya kita harus lebih giat dan taat menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, dalam berpuasa Ramadan, kita sebagai umat muslim Indonesia harus lebih bersyukur karena adanya dukungan masyarakat yang besar. Umat Islam di Indonesia adalah mayoritas. Ketika puasa Ramadan, kita mendapatkan dukungan dari kebanyakan masyarakat. Puasa bisa beramai-ramai, bersama-sama. Waktu sahur diberitahukan, imsak diinformasikan. Waktu buka puasa dan dalam bentuk azan bisa berkumandang keras dari speaker setiap masjid-masjid, insyaallah ataupun surau. Bahkan disiarkan di semua radio-radio televisi. Keberadaan masjid cukup dekat dan tersebar di setiap kampung dan pemukiman. Surau ataupun musholah pun ada di hampir setiap perkantoran. Tarawih, tadarus, taklim dan pengajian ramai di setiap masjid dan musholah ataupun surau. Banyak ustaz menyampaikan ceramah agama, kitab dan buku agama tersebar di mana-mana. Kondisi yang baik ini perlu kita syukuri jika dibandingkan dengan negara-negara non-muslim di luar sana. Kita lihat di negara-negara Eropa, Amerika, Asia Timur, Australia misalnya. Di sana muslim adalah minoritas. Di sana jauh dan jarang masjid. Tak ada suara azan dikumandangkan melalui speaker, sebab dianggap mengganggu ketenangan warga. Radio maupun televisi tidak menyiarkan azan, pengajian maupun tadarus. Masyarakat non-muslim kurang mendukung kegiatan puasa Ramadan. Singkat kata, umat muslim yang puasa Ramadan di luar sana merasa sepi, sahur sendiri, buka puasa sendiri, bahkan tarawih pun sendiri.
Jika ingin bersama-sama dan berjamaah, mereka harus mempunyai niat dan tekad menyengaja ke masjid yang letaknya jauh dan naik kendaraan. Jadi hanya iman dan takwa lah yang menguatkan tekad mereka. Masyarakat muslim di luar sana harus lebih tabah beribadah puasa Ramadan, karena sebagai minoritas nyatanya mereka tetap taat berpuasa, tetap menjalankan puasa. Jika dengan kondisi kultur sosial yang semacam ini saja mereka giat berpuasa, maka bagaimana kita di Indonesia yang kultur sosialnya jauh lebih mendukung, kondusif? Tentunya kita harus lebih giat menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, dalam puasa Ramadan, Muslim di Indonesia harus lebih bersyukur karena adanya dukungan pemerintah. Pemerintah melalui kementeriannya telah mencurahkan perhatian untuk kenyamanan umat melalui penentuan waktu sholat dan jadwal imsak, sidang isbat hisab ru'yat, kegiatan ceramah keislaman, pemadatan waktu masa kerja, pemberian kesempatan libur sekolah beberapa hari, dukungan penyediaan stok bahan makanan, serta operasi ketertiban masyarakat dan penyediaan sarana alat transportasi menjelang, selama, dan setelah Idul Fitri. Kondisi yang baik ini perlu kita syukuri jika dibandingkan dengan negara-negara di luar sana, yakni negara-negara sekuler ataupun negara-negara non-muslim. Di sana Islam masih menjadi minoritas. Di sana pemerintah tidak mau tahu urusan agama. Masyarakat muslim di sana harus lebih tabah dan beribadah karena statusnya sebagai minoritas. Nyatanya mereka tetap taat berpuasa Ramadan. Jika dengan kondisi semacam ini, maka mari kita giat berpuasa. Lalu bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Tentunya harus lebih giat lagi. Yang keempat, Indonesia adalah negara yang relatif aman. Di Indonesia meski terdapat banyak suku, agama, aliran kepercayaan, permasalahan sosial maupun konflik politik, tetap aman. Ini berbeda dengan negara lainnya, termasuk di beberapa negara Timur Tengah seperti Irak, Mesir, Libya maupun Palestina. Sebab di sana rawan terjadi pertikaian, bahkan pertikaian antara kelompok pun dapat menyulut peperangan. Tiap saat bisa terjadi kekerasan bersenjata yang tak berujung damai. Alhamdulillah, di Indonesia perseteruan antara kelompok bisa dikendalikan, tidak meningkatkan pada konflik sosial maupun peperangan. Begitu juga dengan perbedaan pendapat dalam penentuan awal ataupun akhir Ramadan masih bisa dikendalikan, dan masyarakatnya pun bisa saling menghormati dan bersikap toleran. Kondisi semacam ini merupakan kondisi yang baik untuk mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal bayani wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.